Kali ini pembahasan kita yang ringan-ringan aja, yaitu beberapa lore yang ada di Septimon patch 2.4 atau 2.4. Soalnya, kalau mau mulangin istri kita, jangan lupa top up di adeptistore.id. Agen pemulangan istri termurah dan terpercaya. Bukan cuma buat Wuthering Waves, tapi juga Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact 3, ZZZ, Arc Knights, dan lain-lain. Pokoknya semua dunia tempat istri-istri kita tersebar itu bisa dibantu jemput pakai adeptistore.id. Jangan lupa cek Instagramnya, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Jadi setelah kita melihat jejak masa lalu Julia dan Cristoforo, di ruangan berikutnya kita akan menemukan catatan ini. Nah, ini adalah lore penting yang terkait dengan eksperimen Fractsidus terhadap Mia. Catatan ini mengungkap bahwa data eksperimen pada tubuh Mia dikirim secara rutin ke suatu lokasi rahasia, lalu dihancurkan dengan sengaja. Nah, maksud dari dihancurkan di sini menurutku itu lebih ke menghilangkan jejak aja ya coy. Pastinya ya mereka udah menganalisis data tersebut sebelum dihancurkan. Soalnya kalau bukan begitu, rasanya agak aneh aja gitu. Ngapain dikirim jauh-jauh cuman untuk dihancurkan doang? Pastikan dianalisis dulu tuh sebelum dihancurkan. Nah, jadi ini tuh menunjukkan pola sistematis untuk menghilangkan jejak. Nah, yang menarik dari lore ini adalah lokasi tempat tersebut. Kalau kita baca bagian yang ini, dijelaskan bahwa data eksperimennya itu dikirim ke suatu tempat yang sangat dingin dan berteknologi canggih. Mendengar kata teknologi canggih, pasti kamu kepikiran sama New Federation. Karena ya sejauh ini, New Federation itu memang selalu digambarkan sebagai kota yang berteknologi tinggi. Cuman kalau ini beneran mengarah ke New Federation, setauku baru di sini doang kita dikasih tahu iklimnya itu seperti apa. Nah, apakah ini berarti New Federation itu akan beriklim dingin? Ataukah lokasi pangkalan Fractsidus ini sebenarnya bukan di New Federation? Mungkin di kutub selatan atau kutub utara mungkin. Cuman intinya ini adalah kemungkinan yang menarik. Tapi nggak dijelaskan ya, apakah lokasi itu adalah markas pusatnya Fractsidus atau tidak. Apakah tindakan Prolova yang membantu Rover akan membuat Cristoforo marah kepadanya karena Prolova ini mengganggunya? Jawabannya tidak. Sebenarnya di chapter 2 Act 3, Prolova itu secara terang-terangan menyatakan bahwa dia akan mengganggu plot atau alur cerita yang dirancang oleh Cristoforo. Nah, memang nggak secara eksplisit ya, tapi Cristoforo itu kayak mau bilang silahkan aja gitu. Jadi dia itu nggak ngerasa terganggu dan juga nggak ngerasa pengen mau ngelawan gitu. Malahan dia tuh jadi makin suka dan penasaran sama akhir ceritanya nanti. Dan kalau kita perhatikan, Prolova ini memang kayaknya rada-rada kesel sih sama rekannya sendiri. Sama Siskar dia juga gitu, sama Cristoforo pun dia juga gitu. Jadi motivasi Prolova ini juga masih misterius ya coy. Apakah dia itu tulus membantu Rover pada saat itu, atau dia itu cuma pengen mengganggu rekannya aja, atau ada alasan lain? Ya walaupun dia juga ada bilang kalau bertemu sebagai musuh terus tuh rasanya monoton dan uninspired. Yang mana itu bisa kita tafsirkan kalau Prolova ini lagi bosen doang. Tapi aku yakin kalau itu hanya permukaannya aja. Nah, kita tunggu aja di patch berikutnya karena kan di situ banner Prolova akan rilis. Ya pastinya ini akan berkaitan sama Prolova. Ini penting nggak penting sih. Cuman kalau kita analisa background dari cutscene ini, bentrokan tersebut ada di lokasi ini. Yang berarti sebenarnya ada rentang waktu dan jarak yang nggak kita ketahui di lapisan realitas tersebut. Kita nggak tahu apa yang sudah terjadi. Apakah di rentang waktu dan jarak itu dia bertemu dengan Scar, atau bertemu juga sama Prolova, terus Prolova pergi. Nah, mungkin itu akan terjawab di patch selanjutnya juga. Nah, untuk yang ini sebenarnya aku nemu dari grup Facebook ya coy. Cuman aku lupa save postingannya waktu itu, dan aku cari lagi kayaknya udah tenggelam. Kalau kamu yang nonton ini punya postingan tersebut boleh komen aja. Jadi ceritanya kan Rover ini datang ke sebuah desa.
Terus NPC ini langsung mencoba menebak kalau rover itu dari New Federation. Tapi rover mengaku kalau dia berasal dari Huanglong ataupun juga Black Source. Nah, NPC ini mungkin gak tiba-tiba nebak rover dari New Federation secara random dong. Bisa aja dia menilai rover dari penampilannya dulu, baru kemudian dia teringat sama New Federation. Jadi apakah ini menunjukkan bahwa pakaian rover itu mungkin terlihat seperti pakaian khas New Federation? Itu adalah kemungkinan yang menarik. Jadi ketiga tembok besar ini dinamakan tembok Maria, Rose, dan Sina. Salah ya, itu Attack on Titan. Nama aslinya itu adalah Morta, Dekuma, dan Nona. Referensinya itu merujuk ke 3 dewi penjaga takdir di dalam mitologi Romawi, yang masing-masing mereka itu bertanggung jawab atas kematian, usia, dan kelahiran. Nah, kembali lagi ke gamenya. Dulu tembok terluar ini atau tembok Morta itu cuma pagar biasa. Tapi kini setelah 4 generasi kemudian, tembok ini telah menjadi tembok besar atau tembok kolosal yang melindungi kota dari ancaman Darktide dan Tessa Discords. Dirancang oleh ketua-ketua asosiasi arsitek dan semua orang baik dari kelas atas maupun kelas bawah, bahkan Eko sekalipun turut berkontribusi di dalam pembangunan tembok ini. Walaupun sekarang nama-nama tiap individu itu mungkin terlupakan, tapi kontribusi mereka akan tetap abadi sebagai bagian dari Septimon. Dan untuk arsiteknya itu sekarang mereka cuma memoles tembok tersebut supaya tetap kokoh aja. Nah, mungkin kamu ada yang bertanya-tanya, di tembok yang hancur ini kan ada patung kolosalnya. Jadi seperti Attack on Titan, apakah seluruh tembok di Septimon ini adalah patung kolosal yang berbaris? Sayangnya aku nggak nemu informasi apapun tentang itu. Mungkin aku memang melewatkan sesuatu atau gimana lah. Cuman kalau kita mau berteori, menurutku karena patung tersebut bisa bergerak seperti yang ada di chapter 2 Act 6, kayaknya bukan cuma patung tersebut aja yang bisa gerak. Kayaknya untuk patung-patung yang lain, mungkin aja mereka bisa gerak juga. Contohnya kita lihat aja patung yang tergeletak ini. Rasanya agak aneh gitu kan, kalau patung ini nggak bergerak. Kalau sendi-sendinya itu nggak bisa digerakkan. Karena arsitek mana coba yang pengen bangun patung tapi posisinya kayak begini? Jadi ini tuh mungkin patung kolosalnya itu posisinya berdiri dan dia itu dibangun dengan sendi-sendi yang bisa bergerak. Jadi saat dia itu terjatuh, jatuhnya itu ya kayak robot yang sendi-sendinya ikut bergeser, bukan kayak patung yang kaku. Jadi mungkin menurutku bisa aja ini referensinya memang ke Attack on Titan. Cuman perlu diingat ya, bukan berarti di Septimon ini ada ras Titan atau gimana. Ini tuh memang patung, cuman patungnya bisa gerak aja. Nah, itu teori bodohku aja sih. Selama di konten alur cerita chapter 2 Act 5 dan 6, aku tuh selalu ngejelasin terbentuknya Arsinosa itu secara ngambang. Bahwa Arsinosa terwujud dari emosi, dari semangat, dari hasrat jiwa-jiwa para pejuang atau pahlawan yang gugur. Nah, tapi detailnya itu begini. Griffon itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan sebelum nenek moyang Septimontian menginjakkan kaki di tanah ini. Nah, para nenek moyang Septimontian ini sering melawan mereka, melawan Griffon. Tapi mereka juga selalu menghormati kekuatan dan keberanian para Griffon tersebut. Untuk itu, para nenek moyang Septimontian ini membangun banyak patung Griffon sebagai bentuk penghormatan. Nah, kemudian di dalam sejarah Septimontian, mereka yang disebut pahlawan sering berperang melawan Tessa Discords. Cuman kan banyak juga dari mereka yang gugur di dalam pertempuran. Nah, emosi, semangat yang membara, dan hasrat kemenangan dari pahlawan yang gugur ini sebenarnya masuk ke dalam konsep reverberation. Jadi, saat reverberation ini berkumpul dan menetap di satu patung Griffon, ketika energinya sudah cukup, patung Griffon tersebut berubah menjadi Arsinosa. Begitulah bagaimana Arsinosa ini tercipta. Kemudian, saat Arsinosa ini lahir, Imperator itu datang ke Septimon untuk menemui Arsinosa. Nah, nggak tahu ya mereka itu entah ngobrolin apa, tapi menurutku Arsinosa ini kayak mau dibikin sebagai, apa ya istilahnya itu, perpanjangan tangan Imperator. Sama kayak Lorelei lah menurutku. Dan itulah terakhir kali warga Septimontian melihat Imperator.
Terus menurut NPC ini, mungkin alasan Imperator itu jarang terlihat di Septimon, atau bahkan gak pernah lagi, itu karena dia melihat warga Septimontian ini udah mandiri banget. Mereka mampu menangani masalah mereka sendiri tanpa bantuan Imperator. Sehingga ya Imperator gak perlu lagi lah ada untuk mereka. Nah itu menurut NPC ini. Naga kolosal ini pasti menarik perhatianmu. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tempat ini? Nah, kalau dari loading screen-nya, kita bisa baca di situ dia menggunakan kata Yore. Yang berarti ini tuh ceritanya sejak zaman purbakala. Masa lalunya itu jauh banget lah. Jadi pada zaman itu naga ini udah ada. Menurut NPC Joe Caressa, naga ini tuh udah mati bahkan sebelum nenek moyang Septimontian tiba. Itulah kenapa kita nggak punya informasi tentang kehidupan naga ini dan bagaimana dia mati. Cuman mayat naga ini tuh menarik perhatian para Tessa Discords, sehingga para nenek moyang Septimontian memanfaatkan area di sekitar naga ini sebagai ajang uji coba untuk membuktikan kekuatan mereka. Kemudian pada saat Dark Tide pertama melanda Septimon, tempat ini merupakan salah satu yang terkena dampak paling parah dan membuat naga kolosal itu tampak seperti sekarang. Tampak seperti batu gitulah yang berwarna abu-abu. Jadi mayat naga kolosal ini kena efek Black Tide. Itulah kenapa sekarang naga ini dijuluki sebagai Ascent Dragon, karena nama itu diambil dari wujudnya yang sekarang ini. Sebenarnya ada yang sedikit aneh sama Augusta. Jadi ada peneliti dari Huanglong, dia itu mengumpulkan informasi tentang Septimon. Tapi anehnya dia nggak mendapatkan informasi apapun tentang masa lalu Augusta. Kemudian konsultan Black Source juga menanggapi bahwa Augusta sebagai Award yang menduduki jabatan tertinggi di kota, sangat aneh rasanya bahwa semua hal tentang asal-usulnya hanyalah rumor belaka. Nah, salah satu rumornya yang aku temukan adalah yang ini, di mana Augusta dikatakan sanggup mengangkat batu-batu besar saat dirinya masih bayi. Nah, kemudian aku yakin banget ini bakalan nyambung ke act berikutnya, yaitu saat Augusta selesai memberikan medali, di situ dia memperingatkan semua prajurit yang menuju ke wilayah perburuan atau hunting ground bahwa high tide sudah dekat. Nah, nggak tahu tuh apa maksudnya Augusta ngomong begitu. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan main quest chapter 2 act ke-6, bakalan ada 3 after quest yang terbuka. Dan kita mulai dari yang bagian lupa. Di sini lupa yang mabuk cerita kalau dulu waktu kecil dia itu dibeli oleh keluarga Silva, dan seiring berjalannya waktu, lupa itu udah mulai melupakan wajah orang tuanya. Terus untuk ekornya itu adalah gara-gara fortenya, dan selain itu penciumannya juga menjadi lebih tajam. Untuk Cartetia, Rover menemuinya yang sedang makan makanan favoritnya. Di situ Cartetia memikirkan perkataan Rover sebelumnya, yaitu mencoba melakukan apa yang diinginkan, pergi kemanapun yang dia mau, dan menemui orang-orang yang ingin dia temui. Nah, untuk yang pertama sama yang kedua itu udah dia lakukan sekarang. Ternyata dia itu menikmati menjadi kesatria pengembara. Tapi yang ketiga, ternyata dia nggak sengaja menemukan orang tua angkatnya dulu bersama anak kandung mereka. Jadi takdir ini cukup kejam sih. Cartetia adalah anak angkat dari sebuah keluarga yang dulu tinggal di Raguna. Mereka itu sangat menyayanginya dan menganggapnya seperti anak sendiri. Namun saat itu ada pengaruh Leviathan yang membentuk ingatan palsu atau memori palsu. Ingatan orang tua angkatnya bahwa Cartetia adalah anak mereka ternyata adalah hasil manipulasi dari Leviathan. Itu artinya mereka sebenarnya bukan benar-benar orang tua kandung maupun angkat. Tapi Leviathan membuat mereka percaya bahwa mereka adalah orang tua Cartetia. Nah, cuman ketika Leviathan disegel di dalam menara, efek dari kekuatannya itu menghilang. Dan bersamaan dengan itu, memori palsu yang ditanamkan di pikiran mereka itu juga ikut terhapus. Jadi jujur sedih banget sih jadi Cartetia. Walaupun itu cuman orang tua angkat, tapi kan orang yang membesarkannya dan menyayanginya kini udah nggak kenal lagi sama Cartetia. Tapi menurutnya ya, memang bagusnya itu seperti ini. Daripada orang tua angkatnya ini terus merasa kehilangan Cartetia selama 20 tahun terakhir.
ataupun mati karena Order atau karena Dark Tide. Nah, bagi Kartetia jujur itu lebih menyakitkan. Dan kalau kita pergi ke Black Source, Kartetia itu udah muncul di sana. Tapi ya pembahasannya nggak ada yang terlalu apa juga sih. Paling ngomongin bunga. Jadi Kartetia itu bawa bunga ke Black Source untuk ditanam. Cuman kan bunga yang dibawa Kartetia itu belum terdaftar. Nah, jadi Kurobotnya ini akan menyingkirkan tanaman ini ketika dia sudah mekar. Nah, rover yang ngelihat Kartetia sedih langsung merubah aturannya. Jadi bunga itu boleh ditanam di Black Source. Nah, terakhir kita juga bisa mengobrol dengan Buling. Ternyata dia ke Septimon itu hanya untuk berlibur. Terus awalnya dia tuh bahkan gak sadar kalau dia itu terjebak di Sonoro. Cuman dia tuh ngerasa ada kayak ngalamin sesuatu yang mirip seperti pengalaman spiritual gitulah. Makanya dia ngerasa ada yang aneh sama Septimon ini. Yang mana itu sesuai banget lah sama latar belakangnya sebagai Taois. Nah cuman, lagi-lagi karena latar belakangnya Buling ini, dia itu jadinya nggak terlalu ngotot mencari kebenaran yang membingungkan ini. Makanya dia itu cuman bantu rover dengan ngasih copper mirror atau cermin ajaib itu. Dia nggak sampai ikut rover lah untuk memecahkan misteri yang ada. Tapi sekarang liburannya udah selesai dan dia berencana untuk pulang ke Huanglong. Cuman, kalau kita pergi ke lokasi ini, ternyata kita bakal melihat Buling lagi di sana. Rupanya dia itu nggak jadi pulang, karena dia mendapatkan tugas baru gitulah. Terus dia memperingatkan rover untuk selalu waspada dan jangan melewatkan sesuatu yang penting. Nah, apa tuh coba tugas baru yang diberikan kepada Buling? Apakah berkaitan dengan Scar atau gimana? Nah, cuman yang masih menjadi pertanyaanku ya, apakah Buling ini sama seperti Kartetia dan rover, yaitu pihak luar yang masuk ke dalam Sonoro, atau dari awal dia itu sudah dijadikan sebagai karakter di dalam Sonoro ini? Nah, aku nggak nemu tuh informasinya di mana. Kalau kamu tahu informasi yang aku lewatkan atau kamu mau berteori, boleh tulis di kolom komentar. Dan oh ya, ini koreksi untuk kontenku sebelumnya. Jadi sebenarnya Kartetia itu udah ngomong kalau Cristoforo itu adalah dalang di balik Sonoro ini. Cuman rover di situ nggak ada ngerespon apapun sih. Dia diem aja. Nggak ada mempertanyakan mungkin Cristoforo itu dari fraksi Dus bla 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 segala macamnya, itu nggak ada. Tapi rasanya nggak masuk akal sih kalau rover nggak mikirin ke situ. Jadi mungkin di X selanjutnya dia bakal merenungkan hal itu. Itu aja untuk konten kali ini. Kalau ada lore yang kurang atau ada lore yang salah, kamu boleh tulis aja di kolom komentar. Kalau kamu suka, kamu bisa support channel ini dengan menekan tombol like dan share ke teman-temanmu yang suka sama lore Wuthering Waves. Terima kasih untuk para donatur, semoga rezeki kalian lancar. Terima kasih juga yang udah nonton dan sampai jumpa di next video.